Ya, ada orang-orang yang menyakitin kita. Ada orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, ternyata ya air susu dibalas air tuba. Itu terjadi di masyarakat. Tugas kita adalah ikhlas membantu mereka. Kalau kita membantu orang itu berharap balas budi, yang ada sakit hati. Sakit hati. Ingat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia itu suka membantu sepupunya. Mistah. Selalu dikasih bantuan. Sampai akhirnya Mistah ini ikut menyebarkan isu Aisyah berzina. Marah di situ Abu Bakar. Dalam pandangan Abu Bakar nih orang yang nggak tahu diri gitu loh. Suka dibantu tapi ternyata melakukan hal yang seperti itu. Akhirnya Abu Bakar bersumpah. Demi Allah dia tidak akan membantu Mistah. Subhanallah jemaah. Allah tegur itu jemaah. Allah katakan fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah tuh orang-orang memaafkan dan tidak memberikan hukuman. Dia maafkan. Apakah kalian merasa nggak punya salah? Apakah kalian nggak ingin diampuni sama Allah SWT? Maka tugas kita tatkala membantu saudara kita itu adalah dengan cara mengikhlaskan niat. Dia mau ngomongin kita di orang, ya, dia mau nggak berterima kasih sama kita, itu bukan urusan kita. Karena setelah kita memberi, kita tuh berharap balasan sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berharap dari dia. Tapi kalau kita mengharap dari dia, yang ada sakit hati. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kadangkala orang seperti itu perlu dikasih nasihat, kesian dia itu. Ya kita kasih nasihat. Lalu berhati-hati juga dengan orang yang memindah omongan dia kepada kita. Ada orang-orang yang ingin mengadu domba kita. Kita nggak perlu tahu dia ngomong apa di luar. Tugas kita adalah membantu saudara kita kalau kita mampu. Terus Ustaz, bolehkah Anda memberhentikan bantuan kepada dia? Kalau tujuannya tadi supaya dia belajar, supaya dia mau kerja, semangat ya. Itu menjadi salah satu sarana untuk memberikan pelajaran, bisa jadi diperbolehkan. Tapi bukan karena sakit hati kita gitu loh. Tapi dalam rangka untuk memperbaiki dia. Ada doa yang dibaca oleh Nabi Dawud alaihissalam dan juga disematkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau berlindung dari 5 hal ya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Dan dari pasangan hidup, dari istriku yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan dari anak yang jadi penguasa atasku. Yang keempat, dari harta. Wa min malin yakunu alayya adzaban. Dari harta yang jadi azab buat aku. Yang kelima nih berkaitan dengan kawan-kawan tuh. Kerabat-kerabat kita mungkin. Wa min khalilin makirin. Dari kawan yang pandai bermakar. Ainahu tarani. Matanya terus ngawasin aku. Wa qalbuhu yar'ani. Hatinya terus memperhatikan aku. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan, dia tutupin kebaikan itu. Wa in ra'a sayyi'atan adza'a. Sebaliknya, kalau dia ngelihat keburukan, dia malah sebarkan. Ada orang-orang seperti itu. Ini juga termasuk orang-orang yang hasad sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Hanya berkaitan dengan ucapan Masya Allah ya, Tabarakallah. Yang ini kadang-kala ditaruh di mobil ya, ditaruh di rumah. Sebagian ulama memandangnya itu sebagai jimat akhirnya. Sebagai jimat. Dipasang di sana supaya tidak kena ain. Dipasang di foto anaknya supaya tidak kena ain. Memang tadi, apakah di situ ada nasihat agar orang yang melihat mengatakan Masya Allah, Barakallah Fik. Kalau memang ada unsur itu, mungkin nggak ada masalah. Tapi bukan menjadi pembenteng. Tadi kan dikatakan tulisan itu jadi menangkal hasad, menangkal ain. Tulisannya. Sebenarnya bukan tulisannya. Tapi bagaimana orang yang melihat mengatakan Barakallah Fik, Masya Allah, itu yang diinginkan. Jadi bukan tulisan ini yang jadi penangkal. Itu akan jadi jimat juga akhirnya ketika tulisan itu yang dijadikan penangkal. Karena pada hakikatnya yang diinginkan itu agar orang yang melihat membaca itu. Jadi bukan tulisannya yang menangkal. Harapan kita orang ini
mengatakan barakallahu fiik. Maka lebih baik ditulis, kasih penjelasan. Yang pertama kita sendiri ya, yang diminta untuk menyelamatkan diri kita dengan berdoa, berzikir, membentengi diri kita. Sehingga orang itu pun ketika tidak mengatakan Masya Allah, kalau Allah membentengin kita, insya Allah selamat gitu loh. Dari ain tersebut ya. Maka tulisan seperti itu, wallahu a'lam bishawab, kalau diinginkan tulisan itu yang jadi penangkal, akhirnya jadi jimat nantinya gitu loh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada orang itu yang bangkai hidup. Dia hidup, berjalan di muka bumi ini, tapi dia itu bangkai. Ada zombie mungkin kalau istilahnya orang-orang. Siapa dia? Alladzi la ya'rif ma'rufan wa la yunkir munkar. Yang dia tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Buat dia semuanya sama. Ada orang yang hatinya sakit. Ada orang yang hatinya keras. Ada orang yang hatinya telungkup. Ada orang yang hatinya mati. Maka gimana sekarang mengobatin hati yang keras? Apa penyebab hati keras? Yang jelas banyak sebabnya. Tapi secara global penyebabnya adalah dosa. Karena dosa itu membuat ada nokta hitam di hati kita. Hati ini jantung ya. Kalau antum ke dokter periksa jantung, dokter akan ngasih, oh hatimu bermasalah nih. Kau harus olahraga, makan, pola makan yang baik ya. Ada banyak arahan-arahan. Berkaitan dengan jantung kita. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Yang kedua, jauhi kawan-kawan buruk antum. Karena itu juga menyebabkan hati antum keras. Yang ketiga, jauhi banyak tertawa. Ada orang yang kerjanya hiburan dari pagi sampai sore sampai pagi. Nih sekarang liburan, acaranya oh ketawa aja. Itu membuat kerasnya hati. Kemudian antum ziarah ke kuburan untuk melunakkan hati antum. Yang kelima, antum melihat hakikat dunia ini. Bahwasanya semua kenikmatan dunia akan ditinggalkan. Antum melihat orang-orang yang dulu muda-muda, yang hidupnya seneng, sekarang udah tua. Dia Ustaz, orang terkaya di Indonesia mau Ustaz. Nomor sekian-sekian. Sekarang jalan pakai tongkat. Ana pernah melihat sendiri ya, orang yang salah satu orang terkaya di Indonesia berapa tahun yang lalu ya. Itu sudah pakai kursi roda. Udah gak bisa apa. Maka dengan melihat seperti itu ya Allah ya, kita jadi ya, ternyata nggak akan dibawa mati ya. Bahkan hidup aja nggak bisa menikmatin harta kita kadangkala karena penyakit-penyakit yang kita miliki. Nunggu jam, detik, jam itu jadi 00. Lalu mereka tiup trompet, mereka kembang api, ini itu. Ada apa? Coba tanyakan, Mas, ada apa Mas? Kalau bicara, ini pandemi mengajarkan kepada kita bahwasanya tahun baru itu nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa orang nggak tahun baru. Apa sebenarnya yang baru? Apanya yang baru? Coba dibayangin, sebenarnya kalau bicara tahun baru itu apanya yang baru? Semuanya tetap yang lama. Makanya sejatinya tidak ada yang baru. Rasulullah SAW sendiri, tahun baru Islam itu nggak ada sesuatu yang spesial. Nggak ada yang baru. Kita tuh kalau pakai baju baru, oke lah, seneng gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika kita pakai baju baru, berdoa minta sama Allah. Kita punya mobil baru juga kayak gitu. Kita baru menikah, ada ucapan selamat. Kita baru lulus, kita baru diterima kerja. Ada hal baru memang. Tapi tahun baru nggak ada. Mataharinya tetap terbit seperti biasa. Nggak ada tahun baru terbitnya di tempat yang mana. Kita yang bikin-bikin. Sehingga seakan-akan ada sesuatu yang wah, nggak ada. Orang nunggu ya. Duduk bersama. Nunggu jam, detik, jam itu jadi 00. Lalu mereka tiup trompet. Mereka
kembang api ini itu. Ada apa? Coba tanyakan, Mas, ada apa, Mas? Ada apa ya? Nggak ada apa-apa, jemaah. Kata orang Barat, nothing happen. Nggak ada apa-apa. Apa yang baru gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Apalagi kita Muslim. Tanggal kita hari ini tanggal 11 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Tahun baru itu sebenarnya menyebutkan kalau orang yang pakai Masehi, umurmu berkurang loh 1 tahun. Berkurang 1 tahun. Oh, ini jadi untuk evaluasi ini itu macam-macam. Kembali karena kita jadi ekor. Semuanya jadi akhir tahun itu akhir tahun Masehi, bukan akhir tahun Islam. Kalau mau tutup buku pun seperti itu. Semuanya ya akhir tahun itu.